Inilah alasan Aji Santoso pinjamkan Zulfikar dan Kemaluddin. Dikutip dari mainmain.id. Zul dan Kemal pergi untuk kembali. Dua pemain muda Persebaya, Zulfikar Ahmad Medianar dan Muhammad Kemaluddin, resmi menjalani petualangan baru di Liga 2. Pemain jebolan Persebaya U20 itu akan bergabung dengan Hizbul Wathan FC, HWFC. Tim tersebut milik Muhammadiyah Jawa Timur. Keduanya bergabung dengan status pinjaman. Dipinjamkan sampai November. Minggu depan mereka bergabung dengan HWFC. Kami pinjamkan agar bisa mendapatkan menit bermain, terang Aji Santoso, pelatih Persebaya Surabaya. Keduanya secara resmi dipinjamkan sejak sepekan lalu. Hanya, Aji Santoso minta agar keduanya bisa tetap berlatih di Persebaya, sembari menunggu dimulainya latihan perdana HWFC. Nah, hari Minggu tanggal 6 Juni HWFC memulai latihan perdana. Manajemen sudah menginformasikan, pengurus HWFC juga memberitahu, Zul dan Kemal akan bergabung ke Malang, ujarnya. Aji Santoso berharap Zul dan Kemal bisa memanfaatkan masa peminjaman itu, khususnya menambah menit bermain. Dengan makin banyak turun di kompetisi, mental dan pengalaman keduanya akan tertempa. Dengan begitu, setelah masa peminjaman nanti habis, keduanya sudah langsung tune in di Persebaya. Saya sudah katakan kepada mereka, harus memanfaatkan betul masa peminjaman ini. Nanti kalau kembali sudah matang. Jadi, biarkan mereka pergi untuk kembali, beber Aji Santoso. Jika mereka terus bertahan, Aji tidak menjamin tempat bagi keduanya. Apalagi, nanti kalau skuad sudah lengkap dengan kembalinya pemain yang berlaga di tim nasional maupun hadirnya pemain asing. Makin sulit bagi mereka untuk bisa tempat secara reguler. Kasihan, karena itu, saya minta ke manajemen untuk dipinjamkan, tandasnya. Suli Daim, manajer HWFC, mengatakan bahwa timnya memang akan menjalani pemusatan latihan di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain Zul dan Kemal, tim berjuluk Laskar Matahari itu membawa 28 nama. Pemusatan latihan tersebut juga menjadi ajang seleksi. Nantinya manajemen HWFC memilih 24 nama untuk didaftarkan ke LIB, sementara kami bawa 30 nama. Nanti diperas menjadi 24 pemain untuk kami daftarkan ke Liga 2, ujarnya. Jose Wilkson tiba di Surabaya, dua pemain asing lain pekan depan. Dikutip dari surya.co.id. Persebaya Surabaya memastikan satu calon pemain asing barunya, Jose Wilkson Teixeira Rocha, akan tiba di Surabaya Senin tanggal 7 Juni. Sebelumnya, striker 29 tahun asal Brasil itu dikabarkan telah tiba di Jakarta Rabu tanggal 2 Juni lalu, dan langsung menjalani karantina selama 5 hari di ibu kota. Jose Wilkson, besok masa karantinanya selesai, akan terbang ke Surabaya, kata Sekretaris Persebaya Ram Surahman, Minggu tanggal 6 Juni. Selanjutnya tes medis. Jika lolos, akan dilakukan sign kontrak dan diperkenalkan secara resmi, tambahnya.
Hingga saat ini baru satu pemain asing yang sudah bergabung dengan tim, Taisei Marukawa, gelandang serang asal Jepang. Selain dua nama tersebut, manajemen Bajul Ijo juga sudah mengkonfirmasi bahwa satu calon rekrutan pemain asing baru musim ini adalah Ali Sesai, bek tengah kelahiran Inggris yang pernah membela Leicester City. Iya benar, Ali Sesai hari ini tiba di Jakarta, kata Ram Surahman pada surya.co.id. Selanjutnya Ali Sesai akan menjalani karantina di Jakarta selama 5 hari. Jika tidak ada kendala akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya bergabung dengan tim setelah dinyatakan lolos tes medis. Sementara, slot satu pemain asing tersisa, disebut Ram baru akan tiba di Indonesia pekan depan. Namun, ia enggan memberi bocoran terkait nama dan asal negara pemain tersebut. Untuk pemain asing yang keempat, dijadwalkan baru terbang tengah pekan mendatang, pungkas Ram Surahman. Kita lagi urus untuk ini kedatangan dia. Persebaya resmi datangkan Ali Sesai mantan bek Leicester City. Dikutip dari mainmain.id. Satu persatu pemain asing Persebaya merapat. Kali ini giliran pemain berpaspor Inggris yang akan mencoba peruntungan di Liga Indonesia. Namanya Ali Sesai. Informasi yang dihimpun harian Diswai menyebutkan, pemain itu dalam proses didatangkan dari Paris. Sebelumnya rumor Ali Sesai memang sangat ramai diperbincangkan kedatangannya ke Persebaya. Kini kepastian rumor tersebut menjadi nyata dan akan memperkuat Persebaya di musim 2021. Ali Sesai lahir di London, Inggris tanggal 2 Agustus tahun 1994. Ali Sesai berkewarganegaraan Inggris, Sierra Leone. Posisinya bisa bermain di bek tengah, bek kiri, bek kanan dan memiliki tinggi badan 185 cm. Ali Sesai adalah pemain sepak bola profesional Sierra Leone kelahiran Inggris yang bermain sebagai bek atau gelandang bertahan. Klub terakhir yang dibela adalah Sabail yang bermain di Liga Premier Azerbaijan dan termasuk dalam skuad tim sepak bola nasional Sierra Leone. Republik Sierra Leone adalah sebuah negara di Afrika Barat, tepatnya di pesisir Samudra Atlantik. Negeri ini berbatasan dengan Guinea di sebelah utara, Liberia di tenggara dan Samudra Atlantik di barat daya. Pemain berposisi bek tengah itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu sore tanggal 6 Juni pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Seperti yang lain, Ali Sesai bakal menjalani karantina lebih dulu di Jakarta selama 5 hari. Kabarnya, mantan pemain Leicester City itu berangkat dari Bandara Paris de Gaulle, Sabtu malam, pukul 19.25 waktu setempat. Menumpang pesawat Turkish Airlines, catatan karir Ali Sesai cukup meyakinkan. Saat ini ia tercatat sebagai penggawa tim nasional Sierra Leone. Ia sudah menorehkan 9 caps. Debutnya dimulai saat membela Sierra Leone melawan Kamerun pada tanggal 10 Oktober tahun 2014. Laga terakhir ia jalani saat menghadapi Nigeria, tanggal 17 November tahun 2020. Sebagai anak imigran, karir juniornya banyak dihabiskan di Eropa, tepatnya di Inggris. Jebolan Akademi Arsenal itu pernah membela tim Leicester U21, U23, dan tim senior pada 2016.
Selepas itu, karir pemain kelahiran tanggal 2 Agustus tahun 1994 tersebut banyak dihabiskan di luar Inggris. Mulai Swedia tahun 2018, Yunani tahun 2019, hingga Bulgaria tahun 2020. Terakhir, Ali selesai memperkuat klub FK Sabal yang bermain di Liga Azerbaijan. Selain posisi natural di bek tengah, Ali selesai diklaim sama bagusnya bermain di bek kiri maupun kanan. Kabarnya, Aji Santoso kesengsem berat dengan penampilan Ali selesai. Ia bersama tim pelatih tak butuh waktu banyak untuk memberikan keputusan setelah melihat video penampilan sang pemain. Posturnya yang tinggi dinilai menjadi solusi di lini belakang, khususnya menghadapi bola-bola atas dan striker tim Liga 1 yang sebagian besar jangkung. Di belakang, Ali selesai bisa tandem dengan Arif Satria maupun Rizky Ridho. Dan, Rahmat Irianto akan kembali didorong ke gelandang bertahan. Duet bersama Adi Setiawan dan M. Hidayat. Hingga Sabtu sore, pelatih Persebaya Aji Santoso maupun sekretaris tim Ram Surahman belum menjawab pertanyaan yang diajukan soal kabar kedatangan Ali selesai. Namun kabar ini kedatangan Ali selesai ini sudah pasti, karena kabar kedatangannya dimuat di majalah harian Diswai. Kira-kira siapakah yang cocok menjadi tandem Ali selesai di lini belakang Persebaya? Bonek Mania kirim surat terbuka ke Pemkot Surabaya. Klub sepak bola profesional Indonesia Persebaya akan berusia ke-94 tahun tepat pada tanggal 18 Juni tahun 2021. Menuju anniversary Persebaya, Bonek mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan pada pemerintah kota, Pemkot, Surabaya. Surat terbuka Bonek disebar melalui media sosial, salah satunya Instagram. Akun Instagram Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjadi tujuan utama Bonek, agar Eri mendengarkan harapan dari Bonek dan Bonita. Berikut isi surat terbuka untuk Pemkot Surabaya. Surat terbuka, untuk yang terhormat Wali Kota Surabaya. Besar impian kami, Bonek Mania, bisa merayakan anniversary tim kebanggaan Persebaya Surabaya yang ke-94 tahun di bulan ini. Gagasan baik untuk mengajak kota Surabaya turut merayakan tim kebanggaan dengan memutar anthem Persebaya di tiap traffic light yang ada pengeras suaranya di Surabaya. Semoga menjadi hal yang membanggakan untuk warga kota Surabaya. Isi surat terbuka yang ditujukan pada Pemkot Surabaya berisi gagasan Bonek agar dapat merayakan anniversary Persebaya ke-94 tahun, dengan cara unik. Gagasan memutar lagu anthem Persebaya di tiap traffic light Kota Pahlawan diharapkan dapat menjadi solusi di tengah pandemi yang belum kunjung usai. Ide yang solutif di tengah gencarnya pembatasan kegiatan masyarakat saat ini. Selain itu, akun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya juga menjadi sasaran agar gagasan ini didengar dan disetujui pihak Pemkot Surabaya. Halo, assalamualaikum. Aku Jo Brengsek. Aku Yo Bonek. Aku prihatin nambah ulang tahun Persebaya menit tanggal 18 yang mungkin akan dilarang karena bergerombol dengan massa yang ribuan orang. Aku punya saran nih, barangkali bisa jadi solusi. Kayak cacak-cacakku, tolong disampaikan ke Pemkot atau instansi yang terkait di sudut-sudut Surabaya, di tiap lampu merah yang ada pengeras suaranya, tolong diperdengarkan lagu Persebaya atau Song for Pride, biar terkesan Surabaya juga Persebaya. Mungkin bisa jadi solusi
Tolong saran saya disampaikan ke pihak Pemkot atau instansi terkait atau Dishub dan lain-lain. Salam satunya lagi, Wani. Yuk kangen lah. Kangen bukan bola Persebaya. Hari ini kan langsung